Salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka yang saya banggakan, senang sekali kita bertemu kembali pada pertemuan kali ini di sesi kelima. Terima kasih atas tugas yang sudah Anda kumpulkan dan forum diskusi yang sudah Anda respons. Rekan-rekan, pada sesi ini kita akan melihat lebih jauh seperti apa penerapan dari matriks BCG atau pertumbuhan pangsa pasar dan matriks daya tarik industri. Nah, teman-teman jangan lupa untuk mengecek batas waktu diskusi setiap 2 minggu sekali. Silakan dikerjakan sebaik mungkin. Bila ada kendala, mohon informasinya. Oke, rekan-rekan, pada sesi kelima ini kita akan melihat ada dua hal penting. Ya, yang pertama terkait matriks pertumbuhan pangsa pasar atau BCG matrix, dan yang kedua adalah matriks daya tarik industri. Kita akan lihat satu persatu. Nah, yang pertama kita akan mendalami tentang BCG matrix atau matriks pertumbuhan pangsa pasar. Teman-teman nanti bisa mengeksplor lebih jauh materi ini di modul pembelajaran kita. Kemudian Anda juga bisa membaca beberapa referensi terbaru terkait topik ini. Nah, teman-teman, kalau kita berbicara tentang matriks, arti kita melihat ada beberapa uh, posisi di sana ya, ada koordinat di sana. Nah, apa yang dimaksud dengan matriks pertumbuhan pangsa pasar? Matriks ini merupakan sebuah alat analisis yang digunakan untuk mengukur posisi pasar suatu bisnis atau suatu unit bisnis berdasarkan pangsa pasar dan tingkat pertumbuhan pasarnya. Nah, kegunaannya untuk apa? Tentu membantu perusahaan dalam mengalokasikan sumber daya serta menentukan strategi bisnisnya untuk setiap unit usaha. Nah, tentu tujuannya untuk mengidentifikasi unit bisnis yang mana yang memerlukan investasi, pengembangan, atau divestasi. Nah, dalam mengidentifikasi ini nanti akan muncul beberapa tantangan. Misalkan kita bisa melihat mungkin model-model tertentu atau model ini dianggap sederhana, ya, sehingga dapat menyebabkan penyederhanaan yang berlebihan. Kemudian mungkin akan muncul juga asumsi yang tidak terlalu akurat. Nah, di dalam BCG Matrix ada 4 hal penting. Strateginya ada 4 yang perlu kita lihat. Yang pertama terkait stars, artinya investasi untuk mempertahankan posisi pangsa pasarnya. Kemudian yang kedua adalah cash cows atau memaksimalkan keuntungan dan aliran kas. Yang ketiga adalah question marks, yaitu evaluasi potensi dan investasi yang selektif. Kemudian yang keempat adalah docs atau pertimbangan investasi atau penghentian. Nah, ukurannya kita bisa melihat tadi ya, ada tingkat pertumbuhan pangsa pasar, apakah tinggi atau rendah, kemudian pangsa pasarnya relatif tinggi atau rendah juga, sehingga kita bisa mengevaluasi nanti menggunakan dua sumbu ya, jadi tingkat pertumbuhan pasarnya seperti apa, kemudian pangsa pasarnya yang relatif untuk mengkategorikan unit bisnis itu seperti apa. Jadi kita bisa melihat dua hal itu. Nah, tentu kita dalam mengevaluasi ini atau menjalankan ini, kita harus melihat ada beberapa pihak atau stakeholder yang terkait. Bisa dari manajer strategi atau eksekutif perusahaan, yang kita bisa melihat dari analis bisnis juga. Nah, best practice-nya nanti teman-teman bisa melihat ya, bagaimana perusahaan teknologi menggunakan BCG Matrix untuk mengelola portofolio produk mereka, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah matriks daya tarik industri. Nah, matriks ini teman-teman merupakan alat analisis juga yang digunakan untuk mengevaluasi daya tarik industri dan kekuatan bisnis perusahaan berdasarkan beberapa variabel. Nah, kegunaannya untuk apa? Membantu perusahaan dalam menentukan prioritas investasi, kemudian strategi bisnisnya seperti apa, berdasarkan daya tarik industri dan kekuatan bisnis tersebut. Nah, tujuannya untuk apa? Dia bisa menentukan apa prioritas investasinya, apa prioritas strateginya. Kemudian tujuannya untuk berbagai unit bisnis itu seperti apa, sehingga portofolionya bisa dilihat dengan jelas dan diukur. Tapi dalam tantangannya, dalam implementasinya teman-teman ada beberapa tantangan yang sering muncul. Misalkan kita perlu data yang lebih kompleks ya, yang lebih komprehensif. Kemudian analisisnya itu lebih mendalam ya dibandingkan dengan BCG matrix. Nah, strateginya ada 3, high, medium, dan low. Kalau high itu artinya investasinya besar untuk pertumbuhan. Kalau medium itu artinya investasinya itu selektif, ya, dan dia mengembangkan beberapa strategi khusus di dalamnya. Yang ketiga, low, itu artinya meminimalkan investasi atau divestasinya. Nah, ukurannya apa ya? Pasti daya tarik industri, apakah tinggi, apakah sedang, atau rendah. Kemudian yang kedua adalah kekuatan bisnisnya, apakah tinggi, sedang, atau rendah juga. Nah, kita bisa mengevaluasi tentunya ya, menggunakan beberapa variabel untuk mengevaluasi daya tarik industri ini, kemudian kekuatan bisnisnya seperti apa, sehingga kita bisa menghasilkan beberapa sel matriks di dalamnya. Nah, tentu kita perlu melibatkan manajer juga
manajer strategi, kemudian beberapa eksekutif perusahaan, kemudian beberapa konsultan bisnis juga. Nah, teman-teman bisa melihat ya, contohnya di General Electric, dia menggunakan GE Matrix untuk mengelola portofolio bisnis mereka. Nah, kalau teman-teman nanti ingin melihat lebih tahu BCG Matrix itu maknanya seperti apa, mungkin teman-teman bisa melihat di dalam modul ya yang sudah diberikan. Nah, teman-teman, tentu memahami BCG Matrix itu tidak lepas dari konteks bisnis, teman-teman ya. Jadi kalau kita melihat misalkan uh, tadi kita sebut ada 4 strateginya, misalkan untuk BCG Matrix atau matriks penemuan pasar itu ada maknanya kita bisa melihat dari paksa pasarnya tinggi, kemudian strateginya untuk investasi itu juga besar gitu ya, supaya apa bisa mempertahankan atau meningkatkan posisi pasarnya. Jadi dia fokusnya pada pertumbuhan dan inovasi. Contohnya iPhone misalkan, produk iPhone memiliki pangsa pasar yang besar, kemudian berada di pasar smartphone yang terus berkembang, jadi investasinya juga harus dipertahankan gitu ya, supaya bisa meningkatkan posisi pasar minimal. Dan dia melakukan inovasi terus. Kalau strategi kedua, cash cows. Kalau cash cows itu artinya unit bisnis itu pangsa pasarnya tinggi di pasar yang tumbuhnya lambat gitu ya. Misalkan caranya gimana kita maksimalkan keuntungan dari dan aliran kasnya. Misalkan Windows operating system gitu ya dari Microsoft. Sistem operasi ini mungkin ada pakai juga gitu ya. Memiliki pangsa pasarnya cukup besar di pasar PC tapi pertumbuhannya relatif lambat gitu ya. Karena ada pesaingnya dari Apple, Macintosh. Kemudian question marks itu artinya jadi ada sebuah unit bisnis pangsa pasarnya rendah di pasarnya tumbuh cepat. Jadi strateginya dia melakukan evaluasi potensi supaya dia bisa upgrade ke posisi star. Caranya bagaimana? Ya dia investasinya selektif gitu ya. Contohnya Google Glass dari Google ya. Jadi produk ini potensinya di pasar teknologi wearable yang cukup berkembang, tapi pangsa pasarnya itu masih rendah gitu ya. Nah, strategi keempat itu dox tadi ya. Jadi unit bisnis pangsa pasar yang rendah, tumbuhnya lambat. Jadi pertimbangkan untuk divestasi atau penghentian gitu ya, supaya tidak rugi terus-menerus. Contohnya Yahoo Messenger. Mungkin Anda pernah mendengar layanan ini dulu pernah digunakan ya, pangsa pasarnya sekarang pikir rendah dan berada di pasar yang tidak lagi berkembang ya, karena banyak kompetitornya. Nah, kalau GE Matrix itu ada tiga ada dia strateginya, high, medium, dan low. Kalau high itu artinya ada sebuah bisnis di industri dengan daya tarik yang tinggi, kekuatan bisnisnya juga kuat, ya. Jadi strateginya dia terus investasi supaya bisa tumbuh dan ekspansi. Jadi dia harus inovasi, dia harus tetap kompetitif di pasarnya. Contohnya mungkin Anda pernah mendengar produk Tesla ya, kendaraan listrik itu ya, industri kendaraan listrik ini sangat menarik ya, karena dia pertumbuhannya cukup tinggi, Tesla ini juga memiliki kekuatan bisnis yang kuat ya. Yang kedua, strategi kedua dari GE adalah medium. Jadi industri ini daya tariknya sedang, kekuatan bisnis juga moderat gitu ya. Jadi investasinya harus selektif, harus dipilih dengan baik supaya dia efisien, dia bisa mencari peluang untuk meningkatkan daya tarik industrinya. Contohnya apa? Mungkin Anda pernah menggunakan produk Sony ya di industri elektronik konsumen. Industri ini daya tariknya sedang, juga kekuatan bisnisnya moderat gitu ya, atau menengah. Yang ketiga strateginya adalah low. Low itu artinya unit bisnis industri dengan daya tarik rendah, kekuatan bisnisnya juga lemah gitu ya. Contohnya kita bisa melakukan minimalisasi investasi atau mungkin kita bisa mempertimbangkan divestasi gitu ya, kurangi biaya, maksimalkan keuntungan yang tersisa saja. Contohnya Kodak, mungkin Anda pernah mendengar Kodak di industri film fotografi. Industri ini daya tariknya sekarang agak rendah gitu ya, dan dia paksa pasarnya mungkin Anda lihat kekuatan bisnisnya juga sudah mulai kehilangan ya, banyak kompetitor. Nah, dari contoh-contoh ini semoga bisa memberikan gambaran kepada Anda tentang bagaimana sebuah industri menggunakan BCG atau GE Matrix gitu ya. Nah, silakan nanti Anda mendalami dalam modul Anda supaya Anda bisa melihat lebih komprehensif materi ini dengan soal-soal latihan di dalamnya. Oke, itu pertemuan sesi kita, pengantar untuk sesi kelima kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap memperhatikan tugas-tugas yang diberikan dan batas waktu yang ditentukan. Terima kasih dan sampai jumpa pada sesi kita selanjutnya.